Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Herman dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Otim Satibi Hidayat MPD, pada kali ini saya akan membahas terkait demokrasi. Nah, demokrasi yang akan saya bahas itu demokrasi dalam konteks global, terkait bagaimana demokrasi mempengaruhi hubungan antar negara dalam konteks globalisasi. Lalu apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara yang ingin menerapkan demokrasi dalam sistem politik mereka. Lalu saya juga akan membahas terkait apa peran organisasi internasional dalam memperkuat demokrasi di dunia. Nah, yang pertama, demokrasi ini kan merupakan tatanan pemerintahan yang memberikan hak suara kepada rakyat dan mengutamakan kebebasan serta pelindungan hak asasi manusia. Dan menurut saya demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam skala global. Dan dalam konteks globalisasi ini, demokrasi memungkinkan kerjasama antar negara dan memungkinkan juga masyarakat ini di seluruh dunia untuk mengekspresikan kehendak mereka. Nah, selain itu, demokrasi juga membuka kesempatan adanya partisipasi masyarakat dalam proses politik, sehingga rakyat juga memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka ke depannya. Dan di sisi lain, demokrasi juga bukanlah sistem yang sempurna karena kadang dapat timbulnya konflik dan ketidaksetujuan antar partai politik dan masyarakat. Namun, demokrasi juga masih merupakan pilihan terbaik karena dibandingkan sistem pemerintahan yang otoriter yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk saling bertoleransi dalam menampung perbedaan pendapat. Dan saat ini demokrasi masih merupakan jalan terbaik dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan secara global. Nah, oleh karena itu kita juga harus memperjuangkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Dan demokrasi juga mempengaruhi hubungan antar negara dalam konteks globalisasi secara positif. Dalam sistem demokrasi, masyarakat juga memiliki menentukan nasib pemerintah. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pengaturan hubungan antar negara. Tapi dalam konteks globalisasi juga punya dampak positif hubungan antar negara karena demokrasi ini mengutamakan dialog dan kerjasama dalam mengatur interaksi antar negara. Dan selain itu juga demokrasi memungkinkan adanya partisipasi publik dalam proses keputusan politik terkait hubungan antar negara, sehingga kebijakan yang diambil mewakili kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya elit politik saja. Ketika negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang kuat bekerja sama, nah mereka ini cenderung lebih terbuka, lebih transparan, dan mendorong perdamaian secara internasional. Dan selain itu juga demokrasi mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang menjadi fondasi hubungan antar negara yang adil itu juga demokrasi. Tapi demokrasi juga dapat memiliki pengaruh negatif dalam hubungan antar negara, yang terutama itu jika masing-masing negara berbeda pandangan politiknya. Nah, perbedaan pandangan politik ini antar negara-negara demokratis dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi hubungan antar negara secara global. Dan secara keseluruhan, demokrasi ini memegang peranan penting dalam mempengaruhi hubungan antar negara-negara dalam konteks globalisasi. Tapi penting bagi negara-negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan bekerja sama dalam mencari solusi atas perbedaan pandangan mereka
dalam pandangan politik yang mungkin akan timbul gitu. Nah, yang kedua, saya akan membahas terkait negara-negara yang ingin menerapkan demokrasi dalam sistem politik mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, tantangan terkait kebijakan politik yang tidak stabil. Negara-negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan atau yang sedang bertransisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi dapat mengalami ketidakstabilan politik karena tidak adanya pengalaman politik yang memadai. Yang kedua nih, ada korupsi. Korupsi ini dapat menghambat perkembangan demokrasi dengan memperburuk krisis politik dan sosial serta merusak kepercayaan publik pada pemerintah. Lalu yang ketiga, ada ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan politik dan ekonomi. Nah, yang keempat nih, ada konflik antar etnis. Konflik ini dapat memicu kekerasan dan memperburuk kondisi politik dalam sosial. Dan ada juga peluang dari solusi tersebut. Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Lalu ada yang kedua, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Lalu yang ketiga nih, ada inovasi dan kreativitas. Demokrasi memberikan kebebasan untuk berinovasi dan menciptakan ide-ide baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Lalu ada yang keempat, yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Demokrasi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis. Nah, oleh karena itu, negara-negara yang ingin menerapkan demokrasi harus memperhatikan tantangan dan juga peluang yang dihadapi dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperkuat sistem politik dan sosial mereka. Lalu yang ketiga, saya akan membahas terkait organisasi internasional memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di dunia. Organisasi tersebut dapat membantu mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dengan mendorong reformasi politik dan sosial serta memberikan dukungan teknis dalam finansial kepada negara-negara yang sedang berusaha memperkuat sistem demokrasi mereka. Nah, berikut ada beberapa contoh peran organisasi internasional dalam memperkuat demokrasi di dunia. Yang pertama adalah memantau pemilihan. Organisasi seperti PBB, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE seringkali mengirimkan misi pengamat pemilu untuk memantau pemilihan di negara-negara yang sedang berusaha memperkuat sistem demokrasi mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, terbuka, dan transparan. Yang kedua, memberikan bantuan teknis. Organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa dapat memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang berusaha memperkuat sistem demokrasi mereka. Bantuan teknis ini dapat mencakup pelatihan bagi pejabat pemerintah, dukungan untuk pembangunan institusi demokratis, dan peningkatan akses masyarakat sipil ke media. Yang ketiga, menyediakan dukungan finansial. Organisasi internasional dapat memberikan dukungan finansial kepada negara-negara yang sedang berusaha memperkuat sistem demokrasi mereka. Bantuan keuangan ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan demokrasi seperti program pendidikan politik dan dukungan untuk partai politik. Yang keempat, memperkuat hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti PBB dan Komisi Eropa dapat memperkuat hak asasi manusia dengan mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, membantu negara-negara untuk mengembangkan sistem keadilan yang adil dan transparan,
serta memberikan bantuan untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, mendorong reformasi politik dan sosial. Organisasi internasional dapat mendorong reformasi politik dan sosial dengan cara memberikan dukungan dan dorongan kepada negara-negara yang sedang berusaha memperkuat sistem demokrasi mereka. Ini dapat mencakup dukungan untuk reformasi konstitusi, pembangunan institusi demokratis, dan dukungan untuk masyarakat sipil. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar.